Siapa yang kemudian masih hidup. Termasuk diantaranya Abdullah ibnu Mas'ud yang kemudian menjumpai Abu Jahal kan? Menjumpai Abu Jahal yang ketika itu kakinya sudah terbelah, tapi kemudian belum mati, masih ada napasnya. Sampai kemudian Abdullah ibnu Mas'ud singkat cerita motong penggal kepala yang dibawa kepada Nabi. Lalu kemudian Nabi bertakbir, ya kan? Mata Fir'aun hazi ummah. Di sisi yang lain, ternyata itu ada sahabat yang kemudian yang ditugaskan Nabi untuk ngecek. Waktu mau ngecek itu ditanya, apa motifmu jihad di sini? Ternyata kata dia, motif saya itu adalah membela suku, bukan membela Rasul. Akhirnya orang yang begitu luar biasa selama ini membela Islam, ternyata motifnya bukan untuk Nabi, tapi motifnya untuk sahabat. Sehingga Nabi mengatakan buat timnas. Tapi yang luar biasanya, ini juga harus kita buat seimbang ya Bib ya. Yang luar biasanya ada catatan yang kedua. Ternyata ada seorang orang Yahudi kan dalam piagam Madinah itu bahwa orang Yahudi pun tetap membela apa yang terjadi yang ada di Yasrib ketika itu kan kesepakatan piagamnya, sehingga dia ikut berjihad ini. Ketika kemudian terbunuh juga ditanya apa motifnya, motif dia adalah membela baginda Rasul dengan perjanjian itu. Dia Yahudi belum mengucapkan Islam. Dalam riwayat itu dikatakan bahwa kata Nabi huwa fil jannah, di dalam surga. Dua hal yang bertolak belakang menjadi iktibar yang luar biasa. Bahkan dalam satu riwayat saya sering merenung itu sampai kadang-kadang nangis. Betapa ada seorang sahabat yang ibadahnya luar biasa, zikirnya luar biasa. Lalu kemudian kata waktu berjumpa dengan Nabi, semua sahabat memuji. Lalu kemudian kata Nabi, ternyata terbukti setelah Nabi meninggal dunia, dia meninggal dalam keadaan tidak membela agama Islam. Saya kadang-kadang jujur, hanya modal mahabbah yang kita miliki, itu yang kemudian buat kita juga nggak tahu amal kita ada atau tidak. Ya, makanya dengan cinta baik, dengan cinta ulama, itu juga berharap ada dalam riwayat perjalanan Isra Mi'raj yang tidak masyhur di dalam perjalanan Isra Mi'raj. Itu di dalam kita ada ulama yang ada perjalanan Isra Mi'raj ini tidak semuanya terangkum. Di dalam kita ada yang ada An-Nufal itu di situ diterangkan bagaimana saat Rasulullah bertemu dengan Allah. Rasulullah kan waktu Isra Mi'raj kan diperlihatkan umatnya masuk neraka. Akhirnya Rasulullah sujud di hadapan Allah mengatakan bahwa ya Allah, demi kemuliaan dan keagunganmu, Engkau adalah Tuhanmu, aku mohon. Itu rasanya. Jangan Engkau masukkan umatku di dalam neraka. Kata Allah, jawab, demi kemuliaan dan keagunganmu, aku Tuhanmu, Engkau adalah kekasihku. Aku sembunyikan dari Engkau. Rasulullah sujud lagi, ya Allah, jangan ada yang Kau sembunyikan dariku. Tetap Allah berfirman, aku Tuhanmu, Engkau adalah kekasihku, tetap aku sembunyikan. Sampai 3 kali Rasulullah sujud minta agar jangan ada yang disembunyikan soal umatnya. Karena Rasulullah itu ada satu umatnya, Nabi itu Rasulullah sedih. Dan perlu dicatat bahwa nanti yang mengeluarkan umat Nabi Muhammad itu Rasulullah sendiri turun. Ya, di situ diceritakan. Akhirnya itulah terjadinya firman bahwa aku sembunyikan dari engkau ya Rasulullah. Tetap berfungsi, berlaku itu. Rasulullah tidak akan tahu ada umat yang masuk neraka. Tetap disembunyikan dari Rasulullah. Akhirnya Rasulullah diberikan tamsil dalam mimpi Rasulullah. Tamsil pada saat Isra Mi'raj. Terjadilah kiamat. Semua orang sudah masuk ke surga semuanya. Akhirnya sudah bertahun-tahun mereka di surga. Akhirnya Allah perintahkan malaikat-malaikat yang turun ke neraka cari umat Rasulullah yang masih ada. Malaikat-malaikat turun dicarinya umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad itu di neraka masih diselamatkan, tidak sama hatinya. Jadi umat Nabi Muhammad yang masuk ke dalam neraka itu masih diselamatkan oleh Allah, jidat dan hatinya aja. Yang lainnya terbakar. Beribu-ribu tahun akhirnya Allah
memerintahkan malaikat untuk mengangkat, dimandikan, disuruh masuk ke dalam surga dengan diberi tanda, ngetok pintu surga, dibukakan oleh Fatimah Zahra. Masuk, Rasulullah kaget, ya Allah, kami sudah di surga sudah beribu-ribu tahun, ternyata masih ada umatku yang masih. Maka Allah berfirman, inilah yang dulu yang disebutkan aku sembunyikan dari. Lalu apa itu yang ada di tanda ya Allah? Inilah tanda orang yang belakangan masuk ke neraka dikarenakan berhubungan dengan kerabatnya. Akhirnya, apakah mereka ini tidak cinta pada Engkau ya Allah, tidak cinta padaku? Kata Allah, mereka cinta kepada, mereka cinta kepada Allah. Lalu kenapa mereka masih di surga sedangkan mereka ini cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya dan menjalankan semua perintah? Mereka cinta kepadamu, mereka cinta kepadaku, mereka taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, tapi mereka benci kepada keluarganya. Akhirnya Rasulullah sujud, ya Allah, tolong hilangkan cap yang ada di kepala. Karena cap itu tertulis orang yang membenci bin ahli bait Nabi. Allah nggak mau hilangkan itu. Jadi semua supaya penduduk surga itu tahu kalau dia ini umat Nabi Muhammad yang tidak suka dengan keluarga Nabi. Akhirnya Rasulullah sujud sampai akhirnya nggak dikabulkan. Akhirnya Rasulullah berkata sama Allah, ya Allah, tidak akan aku angkat lagi kepala itu sebelum engkau hilangkan tandanya. Begitu cintanya Rasulullah. Sama yang benci aja. Jadi kalau kita ini benci keluarga Nabi, yang murka Allah. Rasulullah masih ingin dihilangkan ya. Itu di dalam perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang tidak masyhur di dalam cerita. Jadi benci dengan keluarga Nabi ini membuat Allah murka. Rasulullah masih seperti itu, masih inginkan agar dia tidak seperti itu. Yang mengeluarkan umat Nabi Muhammad dari neraka itu Rasulullah sendiri turun ke bawah sampai malaikat Mikail, malaikat Malik sampai melihat Rasulullah itu berapa ribu orang yang dikeluarkan oleh Rasulullah. Ini semuanya ada di dalam kitab Abdullah bin Haddad. Kalau tidak salah itu judulnya tahapan-tahapan umat manusia. Makanya kalau sudah berhubungan dengan sahabat diri Rasul ini memang luar biasa. Terakhir masuk surga. Masuk surga. Pembenci Rasulullah, Enggak. pembenci ahli bait. Enggak, selain yang beliau ceritakan yang biasa kami lihat ada riwayat. Iya, yang terakhir masuk surga ada namanya. Dari kalangan Kurang tahu juga, cuman agak familiar tapi namanya saya kurang tahu yang terakhir masuk surga. tahu yang terakhir kali masuk surga dari kalangan sahabat itu Abdurrahman bin Auf. Nah, kalau nggak salah kan benar. Iya, kalau dari kalangan sahabat ya. Kalangan awam kan ada yang disebutkan. Ada dari umatnya Nabi yang terakhir sekali masuk surga. Yang kemudian dikasih apa? Dalam riwayat ini dikasih surga segede dunia ini. 1000 kali lipat, 1000 kali kerajaan. Lalu kemudian dari ketiga. Jadi setelah itu minta lagi begitu rahman dan rahimnya Allah. Akhirnya masih Allah berikan. Makanya kemudian diizinkan juga. Gembong Yahudi, gembong munafik Ibnu Salul aja Salul. itu musuhnya pada Rasulullah. Pada saat meninggalnya bagaimana? Saya itu lagi. Ceritanya juga Begitu kasih sayangnya Rasulullah kepada orang seperti itu. Padahal seumur hidupnya musuh Nabi. Sampai jubah Nabi aja dilepas. Karena anaknya Muslim. Segitu. Abdullah. Karena dia tahu bahwa orang yang bersinggungan dengan apa yang dipakai Nabi maka diharamkan neraka. Sampai segitunya. Makanya kadang kita ini, kalau kita ini benar-benar memahami tentang Rasulullah, kita ini nangis. Kita baca aku Rasulullah itu kalau benar kita hayati luar biasa. Kadang kita ini kalau sudah sampai kepada yang berhubungan dengan Rasulullah itu kadang hati ini udah kayak Allah kenal. Nah, Rasulullah begitu cintanya kepada umat ini luar biasa.
luar biasa, udah nggak ada tandingannya lagi dah. Ibarat. Dan dalam riwayat itu kan dikatakan Umar sebenarnya kan akan kudanya Nabi. Ya, baca riwayat itu gitu, ditahan gitu. Udah dia musuh, nggak usah sholatin. Kata Nabi dia terlalu kuat. Makanya kita Ditahan sampai Umar 3 kali. kalau kita ini bicara tentang Rasulullah ini nggak ada yang ada. Setiap kita memuliakan Rasulullah pasti kita mulia, pasti mulia. Siapa yang cinta Setiap kita memuliakan Rasulullah berhubungan dengan Nabi pasti mulia. Bib, Sama-sama. ada yang apa yang saya mau sampaikan gitu. Kalau di agama Kristen itu kan selalu ada jargon, doktrin kepada jemaatnya bahwa semua kita ini akan bersama Tuhan Bapa di surga gitu kan. Jadi apakah mungkin Bib kalau kita seandainya buat jargonnya ke Islam, pada akhirnya kita ini nanti akan di surga juga karena sebegitu hebatnya kira-kira orang itu Mereka bahwa masuk. memang dosa orang itu udah sekian hebatnya apa gitu. Apa terjadi nanti begitu umat Islam nih semua ini nanti pada akhirnya itu di surga gitu. Kalau semua umat Islam semuanya ke surga, tidak ada umat Islam. Iya. Cuma kalau kita lihat, Enggak, maksud saya bukan Kristennya masuk surga, Bib. Maksud saya itu sebegitu yakinnya mereka itu masuk Membuat surga. doktrin seperti itu. Apakah di Islam ini dengan dari konsep syafaat yang Habib sampaikan, pada akhirnya nanti umat Nabi Muhammad SAW itu satu pun di neraka nggak ada, Bib? Di surga nggak semua. ada, nggak ada. Satu Saya pun- bukan berarti mengatakan Kristen masuk surga, menganalogikan. nggak ada satupun umat Nabi Muhammad di neraka, nggak ada, Abadan. nggak ada. Sebagaimana jargon orang Kristen itu, Bib, kan? Artinya mereka memposisikan diri mereka itu kan kadang dulu di RC itu kan sering pendeta bilang kita pasti di surga, kita pasti di surga gitu. Si Ahok bilang gitu. Iya, makanya di Islam ini Betul, mereka tuh bilang seperti itu. Ahok bilang gitu waktu itu, Kiai. Kalau kita kembali, Dapat makan, dapat rumah katanya. kalau kita kembali kepada tali Allah, bukan gitu, Kiai. Maksud saya bukan berarti Kristen masuk surga. Di Islam ini gitu kan. Saya bertanya-tanya apakah Islam itu andai kata enak lah Islam ini, seluruh yang beragama Islam itu. Ya ini kan Jadi- namanya sharing, Kiai. jadi tali Allah itu, Diredem dulu. jadi tali Allah itu ada orang yang megang tali Allah itu ibaratnya mereka yang berpegangan kepada tali Allah. Orang-orang Islam itu mereka ini sebenarnya sudah berpegang kepada bumi sangat kuat. Cuma kadang megangnya kita nggak kuat. Sedangkan mereka orang-orang di luar Islam megangnya kuat tapi bunyinya tidak kuat, pasti jatuh. Kalau kita ini bergantung kita megangnya, talinya ini udah sangat kuat benar, cuma kita megangnya ini kadang nggak kuat. Kalau orang di luar agama kita megangnya kuat tapi anunya talinya nggak kuat, begitu aja udah. Jadi semuanya umat Nabi Muhammad itu tidak ada yang masuk neraka abadi, Iya. tidak Yang ada diselamatkan satupun. pada saatnya ya. Kecuali yang Allah sembunyikan tadi, Nabi Muhammad. Tapi kalau udah batasnya, ya Allah masukkan juga. Akhiran itu. Akhiran. Ini karena kaitkan dengan Nasrani. Sekarang cara orang Nasrani itu mengkafirkan kita atau memurtadkan kita itu pakai ayat Al-Quran dengan jargon bahwa Nabi Isa akan turun di akhir zaman. Dari surah Az-Zukhruf, surah Imran sebagai mereka tarik. Kalau kalian yakin dengan Al-Quran, kalau kalian yakin dengan Al-Quran kitab kalian, maka ikutilah anak Bapa di surga. Maka dari situ ditarik-tarik, maka berhati-hati nanti kita ke depannya tentang itu. Ini sekedar bocoran saja